Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan kita semuanya sekeluarga sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kembali berjumpa dengan saya Ahmad Syafi'i dalam mata kuliah Perencanaan Pembelajaran MISD. Kali ini tema yang akan kita bahas adalah tentang kalender pendidikan. Beberapa hal yang akan menjadikan pembahasan kita adalah yang pertama tentang apa kalender pendidikan atau kaldik, kemudian apa hubungan kaldik dengan perencanaan pembelajaran, mengapa harus ada kaldik, bagaimana penyusunan kaldik di satuan pendidikan, siapa yang bertugas menyusun kaldik, kapan kaldik harus disusun, dan seperti apa contoh konkretnya. Itu beberapa pertanyaan yang hari ini setidaknya akan kita bahas. Pertama adalah apa kalender pendidikan? Kalender pendidikan atau kalender akademik, ini sebetulnya dua istilah yang sangat familiar. Biasanya kalender akademik itu istilahnya digunakan untuk perguruan tinggi, sedangkan kalender pendidikan umumnya digunakan untuk sekolah atau madrasah. Nah, pengertiannya, kalender akademik merupakan pengaturan kegiatan pendidikan kepada peserta didik selama 1 tahun pembelajaran. Kemudian saya juga mengutip istilah lain atau pengertian lain tentang kalender pendidikan, yaitu pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun pelajaran yang mencakup permulaan awal tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Sebetulnya dua pengertian tentang kalender pendidikan ini memiliki kesamaan. Ada 4 hal yang perlu kita pahami pengertiannya, yaitu tentang permulaan awal tahun pelajaran, kemudian minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Apa itu? Kita akan membahasnya. Yang disebut dengan permulaan awal tahun adalah waktu dimulainya tahun pelajaran baru setiap tahunnya. Baik itu perkuliahan maupun sekolah, pasti akan ada yang namanya permulaan awal tahun. Nah, awal masuk kelas tertentu atau awal masuk di kelas 1 itu biasanya dilakukan sekitar bulan Juli. Nah, itu adalah awal tahun, ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada yang disebut minggu efektif, yaitu jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan. Di setiap bulan ada sekitar 4-5 minggu. Umumnya ada 4 minggu, dan biasanya setiap minggunya itu beda hari efektifnya, karena dipengaruhi mungkin ada hari libur di sana atau kegiatan-kegiatan tertentu yang pada akhirnya setiap bulan minggu efektifnya itu berbeda-beda. Nah, berikutnya tentang waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pelajaran setiap minggu meliputi jumlah jam pelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal yang ada di daerah masing-masing, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri. Misalnya ada ekstrakurikuler, kemudian ada kegiatan outbound, life skill, dan lain-lain. Dan waktu atau hari libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang berbentuk jeda antar semester, semester 1, semester 2, begitu biasanya. Kemudian libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus. Nah, tadi yang pertama tentang jeda antar semester, itu biasanya liburnya terjadi setelah ulangan akhir semester atau UAS. Sekarang kita sering menyebutnya sebagai penilaian akhir semester atau PAS, PAS, ya. Setelah itu biasanya ada jeda. Terjadinya biasanya semester 1 ada PAS, kemudian
jeda sekitar 1-2 minggu, kemudian setelah itu masuk lagi semester 2. Nah, inilah yang dimaksud jeda antar semester. Sedangkan libur akhir tahun pembelajaran ini biasanya terjadi setelah semester 2, setelah penilaian akhir tahun atau PAT, menunggu untuk naik kelas biasanya ya. Nah, ini biasanya jedanya itu sampai dengan sekitar 3 bahkan bisa sampai 4 minggu, tergantung kalender akademiknya. Nah, kemudian juga ada hari libur keagamaan. Ini juga sangat mempengaruhi kalender akademik. Biasanya ada, kalau agama Islam, Idul Fitri, Idul Adha, kemudian Isra Mi'raj, Maulid Nabi, Tahun Baru Hijriyah, dan seterusnya. Kemudian kalau agama lainnya, ada Natal, Waisak, dan lain-lain. Kemudian hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional ini, misalnya adalah hari peringatan kemerdekaan, kemudian kelahiran Pancasila misalnya, atau kesaktian Pancasila, dan lain-lain. Dan hari libur khusus ini biasanya tergantung daerah masing-masing dan juga satuan pendidikannya. Berikutnya teman-teman, kita akan membahas tentang apa hubungan Kaldik dengan perencanaan pembelajaran. Tentu ada hubungannya ya, hubungannya tentu sangat erat. Namun sebelum kita membahas tentang apa hubungannya, kita perlu tahu dulu istilah yang melekat pada perencanaan pembelajaran. Kalau Kaldik tadi sudah saya jelaskan. Nah, perencanaan pembelajaran ini terdiri dari 2 kata, perencanaan dan pembelajaran. Perencanaan adalah pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Ada juga pengertian lain bahwa perencanaan adalah menyusun langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pada prinsipnya sama ya, pengertian pertama dan kedua. Nah, kemudian pembelajaran itu sendiri adalah proses, cara, perbuatan menjadikan belajar. Kemudian di pengertian yang lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Ini pun sebetulnya secara prinsip juga sama. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa perencanaan pembelajaran adalah penyusunan langkah-langkah yang tepat untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Nah, setelah kita mengetahui perencanaan pembelajaran, maka kita akan bisa mengetahui apa hubungannya dengan kalender pendidikan. Yang pertama, hubungannya adalah bahwa keduanya sama-sama dilakukan di awal. Kalender pendidikan pastilah disusun awal sebelum tahun pelajaran baru. Demikian juga dengan perencanaan pembelajaran. Pastilah disusun sebelum pembelajaran itu dilaksanakan. Bisa kita bayangkan apabila kalender pendidikan disusunnya di tengah-tengah pembelajaran, tentu pembelajaran akan mengalami kendala-kendala, terutama soal waktu. Hari-hari liburnya, hari-hari efektifnya tentu akan mengalami kendala karena tidak tersusun di awal. Demikian juga perencanaan pembelajaran yang biasa kita sebut RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, pun idealnya juga dilaksanakan di awal sebelum pembelajaran itu dimulai. Apabila memang ada guru atau semacamnya yang melakukan pembelajaran tanpa perencanaan, tentu ini kurang ideal. Biasanya misalnya RPP disusunnya itu justru malah di tengah pembelajaran. Ini bukan berarti rencana pembelajaran yang saya maksudkan, ya. Itu artinya RPP hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dokumentasi, ya, bukan perencanaan pembelajaran secara esensial yang saya maksud di sini. Nah, maka penting sekali untuk ditekankan di sini yang disebut Kaldik, perencanaan pembelajaran juga itu harus selalu dilakukan di awal sebelum action. Kemudian yang kedua, teman-teman, keduanya menjadi acuan kelancaran proses pembelajaran. Tadi sudah saya sampaikan betapa ketika kita tidak merencanakan dengan matang, tidak ada kalender pendidikan, tidak ada perencanaan pembelajaran, maka tentunya kesuksesan pembelajaran
tidak akan sehebat ketika disusun sejak awal. Nah, kemudian yang ketiga, Kaldik menjadi pedoman dalam perencanaan waktu pembelajaran, mulai dari hari efektif, minggu efektif, sampai hari libur. Nah, melalui kalender pendidikan, tentunya ketika menyusun RPP, ketika menyusun perencanaan pembelajaran, ini akan memudahkan bagi para guru dengan melihat kalender pendidikan, akan memudahkan hari efektifnya mana, terus pelajarannya apa, dan semuanya nanti akan lebih mudah pelaksanaannya. Kemudian yang terakhir, keduanya harus sama-sama dipahami oleh para guru, baik fungsi maupun cara penyusunannya. Apalagi gurunya mendapat tugas tambahan sebagai tim kurikulum. Ini tentu harus memahami itu. Dan berikutnya teman-teman, kita akan membahas tentang mengapa harus ada kalender pendidikan. Apa urgensinya? Kita harus simak dengan baik. Nah, teman-teman, Kaldik ini menjadi acuan waktu untuk menyelenggarakan program pendidikan selama 1 tahun. Dan Kaldik mampu mendorong efektivitas dan efisiensi program pembelajaran pada satuan pendidikan. Makanya tadi saya sampaikan di awal bahwa Kaldik ini sangat penting sekali karena seolah-olah menjadi rel, ya, terutama dalam hal pewaktunya, sehingga pembelajaran, program-program terlaksana dengan baik. Dan Kaldik adalah bagian dari sistem perencanaan pembelajaran tahunan. Melalui Kaldik, program pembelajaran jangka pendek, menengah maupun jangka panjang akan dapat terrealisasi dengan baik secara efektif. Lagi-lagi ini soal waktu, lagi-lagi timing. Maka Kaldik penting sekali, ya. Ini hubungannya sangat erat dengan kalender pendidikan dan perencanaan pembelajaran. Maka penting sekali untuk membuat perencanaan pembelajaran dan Kaldik. Oleh karena itu teman-teman, ini saya mengutip satu pesan dari Ali bin Abi Thalib, bahwa suatu kebenaran tanpa terorganisir akan terkalahkan dengan kejelekan yang terorganisir. Pendidikan, pembelajaran, ini adalah sebuah sistem pembelajaran, sebuah sistem yang harus diorganisir dengan baik. Jangan sampai dunia pendidikan justru tidak terorganisir sehingga kalah dengan kejelekan yang terorganisir. Baik teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana menyusun Kaldik di satuan pendidikan. Ya, kita harus tahu bahwa pada skala nasional, sebelum kita menyusun Kaldik, kita harus mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 125/U/2002 pada tanggal 31 Juli 2002 tentang kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif di sekolah atau madrasah. Nah, pada skala lokal tentunya mengacu pada Peraturan Dinas Pendidikan atau Dirjen Pendis juga, ya, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenak, masing-masing di provinsi dan kabupaten. Kita harus tahu itu dulu. Nah, setelah itu, tahapan teknisnya pada satuan pendidikan, yang pertama adalah harus membentuk tim penyusun kalender pendidikan. Biasanya digawangi oleh tim kurikulum, ya, Waka atau Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Setelah itu terbentuk, maka yang kedua tentunya harus menyiapkan template dulu kalender pendidikan di satuan pendidikan. Biasanya template begitu banyak modelnya sehingga kita bisa lebih fleksibel. Yang penting efektif, yang penting bisa dipahami. Setelah kita menyiapkan template, maka kita perlu mengkaji kalender pendidikan yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan atau Kemenak. Ya, Dinas Pendidikan biasanya menaungi SD atau TTK, SD, SMP, SMA, SMK, sementara yang Kemenak biasanya menaungi RA atau Raudhatul Atfal, kemudian MI, Madrasah Ibtidaiyah, MTS, Madrasah Sanawiyah, dan MA atau Madrasah Aliyah. Nah, setelah itu sudah kita kaji, maka yang keempat adalah menentukan awal dan akhir masuk tahun
pelajaran, kemudian minggu efektif belajar, kemudian waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Sebagaimana yang tadi di awal saya jelaskan. Kemudian setelah itu, menentukan jenis-jenis program satuan pendidikan dalam 1 tahun. Apa saja program ekstra kurikulernya, program unggulannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Setelah itu, menuliskan semua program pada template Kaldik Satuan Pendidikan. Dengan begitu nanti semuanya akan tertulis dalam kalender pendidikan, mulai dari program-programnya, hari efektif sampai liburnya, sehingga semuanya jelas dalam kalender tersebut. Nah, setelah itu sudah jelas, maka ditetapkan oleh kepala sekolah atau satuan pendidikan dan disosialisasikan. Itu secara teknis tahapan-tahapannya. Kemudian siapa yang bertugas menyusun Kaldik? Tentu ada banyak pihak, ya. Pada tingkat nasional biasanya Kemendikbud, ya, menerbitkan Kaldik, dan juga Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenak RI itu juga biasanya menerbitkan, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa kalau Kemendikbud itu menaungi TK, SD, SMP, SMA, SMK, ya. Kemudian Dirjen Pendis biasanya menaungi RA, MI, MTS, MA. Nah, maka pada tingkat nasional pun begitu. Meskipun rumputnya sudah sama, ya. Biasanya kalau sudah diterbitkan itu pada umumnya sama, ya. Kecuali nanti ada hal khusus pada satuan pendidikan atau provinsi tertentu atau kabupaten tertentu, itu biasanya nanti akan mungkin ada spesifikasi yang berbeda. Namun secara umum biasanya sama. Pada tingkat provinsi pun juga begitu. Jadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang ada di provinsi tersebut maupun Dirjen Pendis Kemenak provinsi tersebut. Kabupaten juga begitu. Dan pada tingkat satuan pendidikan, maka yang menyusunnya adalah tim kurikulum satuan pendidikan atau sekolah atau madrasah. Oleh karena itu teman-teman, bagi kalian yang bergelut pada satuan pendidikan, sudah menjadi praktisi pendidikan, kalian harus bisa mempraktekkan itu, ya. Baik, sekarang kita akan membahas kapan Kaldik disusun. Nah, Kaldik disusun setiap tahun sebelum masuk tahun pelajaran baru. Apabila tahun pelajaran baru dimulai Juli, biasanya Kaldik sudah diterbitkan oleh pemerintah, baik itu Kemendikbud maupun Dirjen Diktis, itu sekitar 4-5 bulan sebelumnya. Jeda yang begitu cukup lah, ya, begitu lama dan cukup bagi satuan pendidikan untuk menyusun, untuk melakukan persiapan. Kemudian teman-teman, kita akan membahas seperti apa contoh konkret dari Kaldik atau kalender pendidikan. Contoh konkretnya, kalau dari Dinas Pendidikan, itu bisa diklik pada link ini sebetulnya, ya. Kalau dari Dirjen Pendis, itu bisa di link ini. Namun, saya akan langsung contohkan hasil isinya saja, biar lebih mudah. Nah, ini yang dari Kaldik dari Dinas Pendidikan. Ini saya ambil dari Provinsi Jawa Timur. Modelnya seperti ini. Bisa teman-teman lihat. Ini setiap bulan dibuat ke bawah seperti ini, ya. Tapi harinya, tanggalnya dibuat memanjang horizontal seperti ini. Nah, kemudian ada kotak-kotak yang diwarna-warni, ada merah, ada hitam, abu-abu, dan seterusnya. Ada yang warnanya orange, ada yang warnanya agak gelap merahnya. Ini sekilas sudah terlihat bahwa ini adalah semester, ya, pembagian semester. Nah, ini yang disusun oleh Dinas Pendidikan yang ada di Jawa Timur. Ini keterangannya yang ada di bawah ini, ya. Nah, sedangkan yang disusun oleh Dirjen Pendis bisa kita lihat pada gambar ini. Nah, ini dibuat seperti kalender pada umumnya per bulan, ya, seperti ini. Berbeda dengan yang dari Jawa Timur tadi. Namun apapun itu modelnya sebetulnya tujuannya sama, ya. Ini sesuai dengan kreativitas saja.
Misalnya teman-teman mendapat amanah membuat ini, bisa kreativitasnya digunakan. Dan ini ada keterangannya di sini, ya. Terlalu kecil, akan saya zoom dulu. Nah, seperti ini misalnya. 12 Juli hari pertama semester ganjil atau gasal, ya. Terus kemudian 20 Juli hari raya Idul Adha 1442 Hijriah dan seterusnya dan seterusnya. Ini harus kita sertakan pada kalender pendidikan. Nah, ini adalah contoh kaldik dari Dirjen Pendis. Saya akan memberikan contoh yang diterbitkan oleh satuan pendidikan. Ini juga bisa di-download di sini ya. Nah, tapi saya akan memberikan contoh secara langsung sebagaimana gambar ini. Ini saya ambil dari SDIT Salsabila Klaseman. Ini contoh kalau sudah turun ke satuan pendidikan, biasanya sudah muncul hari efektif ya. Ini HE hari efektif, HL hari libur, ME minggu efektif. Nah, ini contohnya ya, misalnya bulan Juli hari efektif ada 14, hari libur ada 1, minggu efektif ada 2, dan seterusnya dan seterusnya. Seperti ini contoh yang ada di SDIT Salsabila Klaseman. Tentunya nanti variannya bisa berbeda-beda sesuai kreativitas satuan pendidikan masing-masing, sehingga tidak perlu bingung apabila ada perbedaan modelnya ya. Pada prinsipnya pastilah sama. Nah, itu teman-teman penjelasan dari saya. Semoga teman-teman mampu memahami kalender pendidikan itu seperti apa pengertiannya tadi ya. Terus hubungan kaldik dengan perencanaan pembelajaran seperti apa, urgensi kaldik seperti apa, teknis penyusunannya pada satuan pendidikan tadi sudah saya jelaskan. Mengetahui juga pihak-pihak yang bertugas menyusun siapa saja, kemudian waktu penyusunannya kapan, dan juga contoh konkretnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami itu, dan tentunya nanti setelah ini akan kita diskusikan. Kalian teman-teman sebagai mahasiswa STPI Bina Insan Mulia Yogyakarta memiliki 4 core, yaitu kreatif, militan, profesional, dan islami. Tentu pada tema kalender pendidikan ini kalian harus bisa mengamalkan 4 core itu. Yang pertama, kreatif, harus mampu membuat kaldik secara kreatif ya, dan menarik tentunya. Kemudian militan, harus mampu berjuang merealisasikan program kaldik meskipun ada rintangan. Kemudian profesional, harus paham seluk-beluk kaldik sebagaimana yang saya jelaskan tadi, harus paham dengan baik dan mampu melakukannya. Dan kemudian nilai islami, bisa dengan mengisi program-program islami pada kaldik. Bagi teman-teman yang masih murni mahasiswa, maka untuk mengamalkan ini bisa mengikuti program-program kampus, kaldik yang ada di kampus. Kemudian teman-teman mahasiswa yang sekaligus sudah menjadi praktisi pendidikan di satuan pendidikan masing-masing, maka harus bisa mengamalkan ini di dunia kampus ya, peraturan kaldik di kampus dan juga di satuan pendidikan tempat teman-teman mengabdi. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selanjutnya nanti akan kita bahas, kita dalami lagi pada sesi diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.